terangkat ke surga. Yang kedua namanya Elia, disaksikan oleh hambanya namanya Elisa. Dia naik kereta kuda api, Bapak Ibu, dia terbang berjumpa dengan Allah di surga. Dan yang ketiga yang kita rayakan hari ini adalah Tuhan Yesus yang naik ke surga. Apa perbedaan antara Henokh, Elia, dan Yesus yang naik ke surga? Perbedaannya cuma satu. Apa Pak Pendeta? Bahwa Henokh dan Elia berasal dari bumi. Dia terbang ke surga. Tidak dengan Yesus. Yesus bukan berasal dari bumi. Bahasa kerennya, Yesus itu mudik. Pulang kampung. Ada yang amin di saudara. Karena asalnya adalah surga kayak saya kalau pulang ke Siantar itu kampung saya. Saudara, kalau Pastor Semi yang tadi pimpin saudara pujian penyembahan, kalau pulang ke Siantar dia pulang. Karena Pastor Semi dia kampungnya di Bali. Lebih tepatnya Bali G. Jadi orang Batak, saudara. Nah, mari sama-sama kita akan belajar pada hari ini. Bapak Ibu, ada 3 kebenaran yang ingin saya bagikan sama saudara. Saudara siap diberkati? Amin. Yuk biar ramai gereja ini, kita berikan kemuliaan di tangan bagi Tuhan kita. Kisah Rasul 1 ayat 6 sebenarnya ayatnya yang ke-11. Hari ini saya akan duet sama teman baik saya. Poin ketiga, dia akan menyampaikan kepada saudara, orangnya rahasia. Yang pasti jauh-jauh langsung dari Republik Rakyat China, saudara. Pastor Andy Lau, saudara, akan melayani saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudahnya mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdiri 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Yuk, sebelah saudara, bantu saya biar ada kerjaan saudara. Ayat 11, 3, 2 ya, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang, mengapa kamu berdiri melihat Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia dia naik naik ke sorga. ke surga. Mari kita baca ayatnya. Hai orang-orang Galilea. Saudara yang belajar Alkitab sudah pasti tahu bahwa the majority dari disciple Jesus, murid Yesus, mayoritas memang orang Galilea. Tapi tidak semuanya orang Galilea. Lalu kenapa malaikat Allah membilang hai orang-orang Galilea? Apakah salah sebut? Tentunya tidak. Apakah salah informasi? Tentunya tidak. Apakah salah dengar? Pasti tidak. Kenapa disebut hai orang-orang Galilea? Padahal faktanya mereka tidak semuanya orang Galilea. Ada kebenaran yang menarik di sini bahwa Galilea adalah kota dan berasal kota di mana tidak banyak orang besar lahir di sana. Tidak banyak orang hebat lahir di sana. Galilea pada masa itu adalah kota yang sederhana. Jadi malaikat sedang mau bilang begini, hal yang besar biasanya muncul dari hal yang sederhana. Hal yang hebat biasanya muncul dari hal yang kecil. Hal yang luar biasa biasanya muncul dari hal yang tidak dianggap luar biasa. Apa relevansinya bagi saudara dan saya pada sore malam hari ini? Kamu boleh kecil, kamu boleh sederhana, kamu boleh gak punya apa-apa, tapi kalau kamu berjalan bersama Tuhan yang kecil, sederhana, gak punya apa-apa, bisa melakukan perkara hebat dan luar biasa. Amin. Amin ini gak yakin? Amin. Kamu boleh mulai di kamar kosanmu. Kamu boleh mulai dari sepeda atau motormu yang butut. Kamu boleh mulai dari pegawai kontrakmu. Kamu boleh berasal dari kampung. Kamu boleh berasal dari nggak punya apa-apa. Kamu boleh mulai dari keterbatasan. Tapi kalau kamu beserta dengan Tuhan, get ready. Siap-siap. Hal yang besar, yang indah, ajaib akan terjadi sama saudara. Amin. Karena mayoritas dari murid Yesus tidak ada bangsawan. Mayoritas dari murid Yesus tidak ada orang kaya raya. Mayoritas dari murid Yesus tidak ada orang terpandang. Yesus terbiasa memilih orang yang tidak dianggap untuk menunjukkan kalau orang itu berhasil semua karena Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara tidak dianggap, maka saudara menjadi bagian dari orang yang mau dipilih oleh Tuhan. Amin saudara. Coba bilang kiri kanan saudara, bisa jadi Tuhan pakai kamu. Bisa jadi Tuhan pakai kamu. Bilang sama yang baru ngomong, bisa jadi loh. Yang pertama mari kita belajar. Saudara diberkati, amin. Amin. Ya udah
Yang pertama, kebenaran apa? 3 poin tentang kenaikan Tuhan ke surga. Apa relevansinya? Yang pertama, we have confidence that Jesus sees us. Bahwa Yesus melihat kita. Ibrani 4 ayat yang ke-14. Mari bantu saya baca ayat ini. 3, 2, ya. Yaitu Yesus. Baiklah kita teguh. Mari kita penggal ayat ini satu-satu. Sama-sama bilang sama saya, karena kita sekarang. Karena kita sekarang. Kapan waktunya? Sekarang. Kapan waktunya? Sekarang. Bilang kiri kanan saudara, sekarang bos. Sekarang bos. Kita bilang mempunyai apa Bapak Ibu? Imam besar agung. Saudara di surga, saudara punya representatif. Di surga saudara punya perwakilan. Di surga saudara punya ordal. Orang dalam. Kita bilang yang telah melintasi semua langit. Terjemahan aslinya ini bicara semua langit, bicara orang Yahudi, orang Yunani percaya langit picture of God. Mereka percaya setiap langit ada tuannya, setiap langit ada dewanya. Jadi ketika Alkitab bilang telah melintasi semua langit, Alkitab sedang bilang bahwa Yesus adalah Raja segala, Tuhan segala, Semua langit juga bicara mengenai waktu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi Alkitab mau bilang kita bukan saja punya orang dalam, kita bukan saja punya imam besar, tapi kita juga punya imam besar yang berkuasa atas segala ciptaan. Makanya Alkitab bilang ayat selanjutnya, baiklah kita apa? Teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apa pengakuan iman kita? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini kata kuncinya. Pengakuan, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Apa pengakuan iman kita? Bahwa Yesus adalah anak Allah. Jangan tukar Yesus demi apapun juga. Pegang pengertian ini. Yang pertama, imam besar kita adalah imam besar yang maha tahu. Sama-sama bilang sama saya, imam besar yang maha tahu. Imam besar yang maha tahu. Allah tahu nggak kamu punya kebutuhan untuk bayar, apalagi ini mau tanggal 6 bulan 6. Ya kan, bulan 6 tahu kan? Bagi orang tua bulan 6 itu bulan-bulan keramat. Karena sekolah, kontrakan, cicilan. Ayo Pak, tolong bantu saya Pak. Pajak dan seterusnya. Tuhan tahu nggak anakmu untuk biaya sekolah? Tahu. Adik-adik muda yang sedang cari pasangan hidup, Tuhan tahu nggak kamu butuh pasangan hidup? Tahu. Tuhan tahu nggak? Kasih baca berita di Bekasi, orang ngelamar pekerjaan job fair sampai pingsan. Tuhan tahu nggak kamu datang dari kampung dengan berbekal harapan setinggi gunung, dengan yang namanya CV yang sudah banyak kamu bawa, kamu sampai di Jakarta dengan iman yang besar, kamu mulai ngelamar, fotokopi lagi, print lagi, ngelamar, fotokopi lagi, print, ngelamar, setiap panggilan nggak dapat jawaban. Terus satu hari kamu beli gorengan, kamu buka tempe itu, kamu baca gorengan bungkusnya, Dibutuhkan. sudah lihat alamatnya kayak kenal, sudah lihat mukanya lupa foto gua, ternyata CV mu dipakai abang gorengan. Ya. Oh. Tuhan tahu kebenarannya, dia tahu apa yang kamu alami. Bukan saja dia tahu, kita bilang imam besar kita, dia turut merasakan. Dia bukan saja simpati, ada yang lebih dalam dari simpati. Ini simpati, di bawah simpati ada apa? Telkomsel. Di bawah simpati ada yang namanya empati. Dia pernah jadi manusia, adik-adik muda. Dia pernah jadi manusia, Bu. Dia pernah jadi manusia, Pak. Dia pernah tahu rasanya dikhianati, ditinggal. Dia tahu rasanya sakit yang kamu alami. Kabar baiknya, dia melihat, dia berempati, dan yang terakhir, dia imam besar yang membela. Alkitab mengatakan dalam Roma 8 ayat 34, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Alkitab mengatakan bahwa imam besar kita bukan saja mati, tapi bangkit, tetapi dia membela kita. Saudara, izinkan saya kesaksian, boleh nggak? Boleh. Kemarin 2 hari yang lalu gereja kita di Kerinduan ke Kelapa Gading. 2 hari lalu saya bangun Bapak Ibu pagi-pagi,
Orang dari kantor telepon saya. Dia bilang, Pak, ada emergency. Saya bilang, kenapa? Dia kasih kabar, Bapak Ibu, pada malam itu lampu toilet di gereja kita tidak dimatikan. Berakibat exhaust terus jalan. Exhaust kan? Permen itu. Exhaust terus jalan. Exhaust jalan, Bapak Ibu, itu mengakibatkan mesinnya panas, kebakaran, dan membakar yang namanya toilet. Puji Tuhan ya, biasanya di mall, Bapak Ibu tidak boleh ada orang yang tidur di mall, nggak boleh. Tapi puji Tuhan nggak tahu dari mana Allah dalam keajaibannya yang jaga gereja. Hari itu males pulang, inap di gereja. Jadi jam 6 pagi ketika dia bangun, dia lihat itu ruang gereja penuh dengan asap. Dia kira Tuhan datang. Nah ini benar Pak, ini benar. Saya kasih fotonya kebakaran toilet gereja di Kelapa Gading. Dia lihat di ruang toilet itu nyala api. Api menyala abangku. Nyala api. Dia langsung ke dalam. Dia bingung, dia ingat ada apar. Tahu apar kan? Apar siotan. Dia bilang, dia ketemu saya, dia bilang, maaf, Pas bilang, jangan minta maaf. Bertanggung jawab. Saya bilang, puji Tuhan, it's okay. Dia langsung suruh bawa gaul, dia langsung ganti toilet, ganti sebagainya. Saya ketika dengar kabar itu, saya nangis. Karena istri saya injek kaki saya. Saya nangis kenapa? Karena kalau sampai telat 2 jam, habis itu orang melihatnya sebagai sesuatu yang mengerikan. Saya sebenarnya belum tahu, saya tanya sama Tuhan. What's going on? Ada apa? Saya bisa menangkap bahwa iblis nge-sense, iblis bisa tahu bahwa Tuhan mau pakai gereja. Kalau Tuhan mau pakai gereja ini, maka jemaat juga boleh pakai Tuhan. Biasanya hidup gereja sama hidup jemaat nggak beda-beda jauh. Biasanya kalau jemaatnya, kalau gerejanya mengalami tantangan, biasanya jemaat juga mengalami tantangan. Biasanya kalau gerejanya maju, biasanya jemaatnya juga maju. Doa saya, gereja ini maju, jemaatnya juga maju. Amin. Saya mau bilang sama saudara, siapa yang bikin OB gereja tidur malam itu? Tuhan. Kalau dia cuma tidur tapi nggak bangun juga. Tidur kok hangat. Apakah ini pelukan Bapa di surga? Puji Tuhan, cuma toilet. Telat 2 jam. Semuanya kayu. Saya mau bilang sama saudara, kalau Tuhan izinkan masalah, dia juga udah siapkan jalan keluar. Masalah sama kunci jawaban satu paket. Amin. Dia melihat, dia mengerti, dia membela. Sama-sama bilang sama saya, Allah melihat. Kurang semangat, Allah melihat. Allah mengerti. Dan Allah juga membela. Katakan amin. Dan berikan kemuliaan untuk kami. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita pelajari dari makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yang kedua, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini kesukaan saya, Bapak Ibu, adalah we have confidence that Jesus will finish everything He began. Yesus akan menyelesaikan apapun yang Dia mulai. Dasar firman Allah, Filipi 1, ayatnya yang ke-6, sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Akan hal ini aku yakin semuanya itulah yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari siapa? Sama-sama bilang sama saya, yakin sepenuhnya. Sama-sama bilang sama saya, Ia yang memulai, Ia yang menyelesaikan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24, Dia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan apa Bapak Ibu?
Menggenapinya Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, kita baca sama-sama, kerinduanku keningan, 3, 2, ya. Sudah selesai. Sudah selesai. selesai. Kalimatnya nggak ada koma, habis itu titik. Sudah Selesai. selesai. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri, dia yang menyelesaikan. Ada sebuah lagu dangdut yang kalimat pertamanya punya kata teologi. Kau yang memulai, jangan tahan jempol. Dia yang mulai, dia yang akhiri. Tuhan gak bawa kamu semua sejauh ini untuk tinggal di tengah jalan. Tuhan kita bukan Tuhan PHP. Saya ulang lagi. Kalau dia bawa kamu sampai sejauh ini, dia bertanggung jawab sampai selesai. Kalau dia kasih kamu bangun pagi ini, dia punya sesuatu yang ajaib untuk masa depan saudara. Amin. Dia yang mulai. Apa yang Tuhan mulai, Tuhan akan selesaikan. Apapun keadaanmu hari ini, apapun musim hidupmu, apapun raca ekonomimu, apapun keadaanmu, kamu hari ini boleh lagi drop, lagi hancur, kamu boleh berada di titik nadir dalam hidupmu, kamu boleh berada dalam keadaan yang paling rendah, tapi di dalam kacamatanya Allah, di alam roh, Allah melihat ada titik balik dalam hidup saudara. Allah melihat ada pemulihan dalam hidup saudara. Allah melihat kemenangan pasti terjadi dalam hidup orang percaya. Di alam roh, di alam mendengar baik jemaat Tuhan, di alam roh. Walaupun hari ini di alam nyata kamu berada di titik nadir, tapi di alam roh Allah menentukan Allah di luar waktu. Katakan apa? Allah di luar apa? Waktu. Jadi pemandangan Allah, Allah melihat kamu menang. Adik-adik muda, Allah lihat kamu menang. Saya tanya sama pastoral, apa mayoritas doa jemaat ini? Mayoritas pertama yang jemaat minta adalah pekerjaan. Minta pekerjaan. Izinkan saya bertanya, di sini siapa yang sedang nyari pekerjaan? Ini udah nganggur, sombong, susah. Hai, saya mau doa buat saudara. Di sini siapa yang lagi, saya nggak bilang nganggur deh, dia lagi rest. Lu nganggur? Enggak, gue rest. Udah berapa lama rest? 5 tahun. Di sini siapa yang lagi doa minta pekerjaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, enggak mau 7 udah. 10, oke, turunin. Di sini siapa yang lagi cari pegawai? Ini loker di sini. Jadi nanti kalau cocok, lalu pas 10-an. Yuk coba yang lagi cari kerjaan angkat tangan. Woi! Coba yang lagi cari kerjaan angkat tangan. Ayo semua doa. Jangan mohon. Ayo. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba memohon dari mimbar-Mu yang kudus. Tuhan, turunlah anugerah, turunlah berkat, turunlah mukjizat. Hamba berdoa setiap CV yang mereka kirim menemui berkat. Berdoa di bulan yang baru mereka dapat panggilan interview, dapat panggilan kerja, gaji yang baik, jabatan yang baik, posisi yang baik, perusahaan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, berikan kemuliaan bagi Tuhan yang mulai, Tuhan akan menyelesaikan. Kalau saudara sedang menghadapi masa krisis, masalah, mungkin saudara punya masalah penyakit, dokter bilang punya penyakit dalam tubuhmu, perhatikan 3 perkataan dalam hidup ini. Hidup ini selalu punya 3 perkataan. Kalau saudara punya penyakit, perhatikan perkataan apa kata penyakit. Bisa penyakit bilang apa gejalanya? Batuk. Gejalanya apa? Benjolan. Gejalanya apa? Hidung pecah-pecah. Hidung pecah-pecah. Bibir yang darah. Perkataan yang pertama adalah perhatikan apa kata penyakit. Perkataan kedua yang perlu saudara perhatikan adalah apa kata firman. Firman Allah berkata, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Amin. Oleh bilur-bilurnya kita dipulihkan. Tapi yang paling penting apa kata penyakit, apa kata firman. Yang paling penting, yang menentukan hidup saudara adalah apa katamu. Apa katamu.
memilih perkataan penyakit? Atau kamu memilih perkataan firman? Kamu yang selalu memilih. Yang mengubah hidup ini bukan apa kata penyakit, bukan kata-kata firman Tuhan. Yang mengubah hidup ini adalah apa katamu. Perhatikan hari-hari ini bahasa apa yang keluar dari mulut saudara. Perhatikan hari-hari ini vocabulary apa yang sedang saudara ucapkan. Hari-hari ini apa yang sedang menjadi atmosfer dalam hidup saudara. Saya takut atmosfer ini atmosfer ketakutan. Saya takut udara yang saudara hidup udara kekhawatiran. Saya takut yang saudara sedang hidup atmosfernya hari-hari ini adalah kekhawatiran, kegetaran. Karena apa yang kamu katakan, Alkitab bilang apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Kamu boleh miskin, tapi jangan bilang kamu miskin. Kamu boleh gagal, tapi jangan bilang kamu gagal. Jangan sepakat dengan yang dunia omongin. Woi! Amin. Amin. Perhatikan apa yang kamu ucapkan. Karena dengan perkataan Allah menciptakan bumi, demikian kamulah menciptakan masa depan dengan perkataanmu. Perkataan seperti buah. Kamu tabur, pohon itu akan tumbuh. Kamu yang makan buahnya. Jangan marah kalau buahnya pahit. Karena setiap kali kamu ngomongin pahit. Jangan marah kalau buahnya nggak manis. Karena setiap kali kamu ngomongin nggak manis. Kemarin anak saya nonton Super Youth. Bagi bapak ibu yang nggak tahu, Super Youth itu adalah film animasi Kristen. Ada di YouTube, very good. Saudara yang punya anak nonton. Yang jomblo juga nonton. Mungkin nonton. Anak saya gini 1 umur 6 tahun. Ada adegan Yesus lagi berdoa di Getsemani. Out of nowhere, gini bilang ini sama saya. Apa? Yesus doa di Getsemani doa ke siapa ya? Karena saya nggak ngerti dia bakal nanya apa. Saya bilang sama Bapak di surga. Loh, kan Yesus Tuhan. Ngapain dia doa sama Bapak di surga? Ya kan Bapak di surga juga Tuhan. Oh Tuhan ada 2. Yang menjadi susah menjelaskan Tritunggal dalam bahasa anak umur 6 tahun. Yang ngerti bilang amin dulu. Jadi saya jelasin kiri kanan dia nggak ngerti. Sampai pada kesini saya udah jelasin alat Tritunggal tuh kayak ruang panjang, tinggi, lebar. Ruangnya 1, tapi dalamnya 3. Alat Tritunggal tuh seperti waktunya 1, waktu lalu, masa kini, masa depan. Waktunya 3. Makin saya jelasin, makin emosi saya. Saya bilang gini, kita sepakat ya, Tuhan itu maha kuasa nggak? Iya Papa. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Iya Papa. Udah gitu aja, karena dia tidak ada yang mustahil. Maka dimikirkan, oh bilang dong dari awal Papa. Kalau gitu gini ngerti. Dia mati si lontong. Tapi Tuhan kasih impresi di hati. Malam dia tidur, saya doa sama istri. Saya bilang gini, Tuhan, jumpai Gini. Saya ngomong sama dia terbatas. Tolong jumpai anak saya. Saya menangis seperti kamu jumpai saya. Saya nggak berharap tiba-tiba muncul Tuhan depan gini aku nah, itu terlalu ya boleh juga sih. Dia lagi tidur saya doa Tuhan saya doa karena suatu hari kelak kemudian 5, 10, 11, 12 tahun dia bilang gini, Papa aku ngalamin Yesus. Papa aku jumpa Yesus. Karena gini, Bapak ini boleh berbeda. Kalau anaknya nggak ngalamin Tuhan, jangan jadi Kristen karena Bapakmu Kristen. Jangan jadi Kristen karena mamamu Kristen. Kristen bukan agama warisan. Jadilah Kristen. Kamu mengalami Tuhan. Amin. Kamu akan tahu bahwa kekristenanmu itu hidup, tertanam, kuat. Ketika kamu di gereja, bahkan lagu pujian aja kamu nangis. Karena terlalu baik. Amin. Bahkan dengan chord aja gereja nangis.
permintaan bapaknya. Tuhan dengar permintaan mama. Kamu lagi banyak jomblo di sini tidak ngerti. Siapa di sini yang pernah mengucap kebaikan Tuhan? Siapa di sini yang pernah merasakan kasih setia Tuhan? Siapa di sini yang pernah nyembah Tuhan nangis kecil karena dia baik banget? Ya, you are safe. Kamu aman. Adik muda, whatever the price will be, berapapun harganya, jangan jual Yesus. Amin. Bilang gini kan saudara, jangan jual Yesus. Kita berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat. Poin yang ketiga, saudara saya panggil dengan hormat. Saudara tolong bantu saya minggu lalu kita diberkati oleh Pastor Andrew. Bapak Ibu khotbahnya dahsyat, diberkati Tuhan. Walaupun saya kasih penonton bayaran. Hari saya panggil our lovely friends Pastor Daud Surabaya untuk menyampaikan poin yang ketiga. Kita boleh kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Thank you Pastor Gideon. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Template banget ya. Ya Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur kalau di poin ketiga ini poin kesukaan saya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara. Ya lucu ya. Ini selera umurnya bagus. Oke Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, mengapa kenaikan Yesus penting bagi umat Kristen? Yang ketiga adalah remind us that our ultimate goal as Christians is to be with God in heaven and that Jesus will come again. Artinya mengingatkan kita bahwa tujuan akhir kita sebagai orang Kristen adalah bersama Tuhan di sorga. Sama-sama bilang sama saya, tujuan saya adalah sorga. Tujuan saya adalah sorga. Dan kita percaya, amin, Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Amin. Oleh sebab itu Bapak Saudara, saat ini jangan lagi ke distract sama kenikmatan dunia. Jangan lagi ke distract oleh zona nyamanmu, comfort zone-mu. Karena comfort zone-mu ini akan menjebak kamu dan akan mengalihkan perhatian kamu untuk nggak lagi memikirkan sorga. Amin. Bapak Saudara, mungkin saat ini engkau sedang mengalami masalah di dalam hidupmu. Tapi yang saya mau katakan, mengucap syukurlah. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena ketika engkau menghadapi masalah, berarti engkau semakin dekat lagi sama Tuhan. Amin. Ada yang ketika menghadapi masalah, Tuhan nggak bisa, Tuhan nggak mampu, saya yang mampu. Ada yang seperti itu. Berarti engkau sombong. Orang sombong nggak disukain Tuhan, Bapak Saudara. Tapi ketika kita menghadapi masalah, diizinkan Tuhan menghadapi masalah, Tuhan mau kita keluar dari comfort zone kita menuju zona iman. Sama-sama bilang sama saya, zona iman. Zona iman. Ketika kita menuju zona iman, kita nggak punya lagi pegangan apa-apa, Bapak Saudara. Yang kita pegang hanya Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Itu iman percaya kita. Oleh sebab itu Bapak Saudara, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak Saudara, kita harus hidup dengan mata yang tertuju pada kekekalan, bukan yang kelihatan di dunia ini. Emang akan lebih gampang kita ada di comfort zone, ada masalah, pergumulan, kita tinggal minta tolong orang. Kita mengusahakannya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan mau mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya malam hari ini, yuk keluar dari comfort zone. Agar apa? Setiap hari hidupku hidup di dalam jalannya Tuhan. Enggak lagi kita mengusahakan jalan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mengusahakan apapun itu di dalam hidup kita. Tapi mari izinkan Tuhan untuk membantu kita. Oleh sebab itu,
Kenapa seringkali Tuhan menyingkirkan apa yang menjadi andalan kita dalam hidup kita? Seringkali Tuhan menyingkirkan orang-orang yang bisa menolong kita. Seringkali Tuhan menyingkirkan jabatan kita. Seringkali Tuhan membuat kita mungkin segala sesuatunya kita bisa bayar pakai uang. Tapi Tuhan izinkan di dalam hidupmu, uang tidak lagi bisa membayar masalah, menyelesaikan masalah di dalam hidupmu. Karena apa? Tuhan mau untuk kita selalu berharap sama Tuhan, bukan sama kekuatan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hidup ini sementara. Sama-sama bilang sama saya, hidup ini sementara. Hidup ini Oleh sementara. sebab itu iman Kristen tidak mengajarkan bahwa hidup kita berkali-kali. Berbeda dengan hewan, babi, ayam, kambing, sapi, ikan, kerang tuna, salah. Hewan juga saya. Bapak Saudara, hewan-hewan itu ketika dia mati, maka nggak ada kelanjutan. Tapi Bapak Saudara dan saya, ketika kita mati, hidup kita akan lanjut. Hidup di dalam kekekalan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya akan lanjut di dalam kekekalan. Hidup saya akan lanjut di dalam kekekalan. Amin. Tapi kekekalan yang mana Bapak Saudara? Jangan sampai kekekalan yang harusnya kita dapatkan bersama Tuhan, kita lepaskan. Demi apa? Demi jabatan, demi cinta, demi apapun itu di dunia ini Bapak Saudara. Oleh sebab itu jangan lepaskan yang kekal bersama dengan Tuhan dengan yang sementara di dunia ini. Amin. Ingat, upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudara, boleh saat ini mungkin hidupmu berkutat dengan dosa. Enak kok Pastor. Buat dosa enak apa Bapak Ibu Saudara? Ada yang bilang gak enak? Ada? Gak ada. Buat dosa itu enak. Tapi ingat, di akhir zaman ini iblis maunya Bapak Ibu Saudara dan saya nggak datang ke gereja. Iblis maunya apa? Pergi aja langsung ke Bandung. Ngapain sih ke gereja? Ntar minggu juga ke gereja lagi. Tapi kita nggak ada yang tahu hidup kita, umur kita sampai kapan Bapak Ibu Saudara. Ada yang tahu umurnya sampai kapan? Nggak ada yang tahu. Abis ini turun lift kepleset kulit pisang, kepala bocor, meninggal, kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Ekstrim ya. Ekstrim coklat, ekstrim vanilla. Bapak Saudara, kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Oleh sebab itu, jangan Bapak Saudara kita berharap dengan dunia ini. Jangan kita berharap dengan diri kita sendiri. Mari kita berharap sama yang kekal. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Jangan lepaskan Tuhan, apalagi di akhir zaman ini Bapak Saudara. Jangan sampai kita melepaskan Tuhan untuk yang sementara di dunia ini. Rick Warren mengatakan kehidupan di dunia ini adalah persiapan untuk kekekalan. Jadi Bapak Saudara, di dunia ini adalah hidup kita harus mempersiapkan untuk kekekalan. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, dia nggak seperti dikatakan di Alkitab, dia datang seperti pencuri. Nggak ada pencuri ngetok dulu. Permisi, kalau kata Pastor Gideon tadi sebelumnya, WhatsApp, saya mau nyuri di rumah kamu. Nggak ada Bapak Saudara. Pencuri mau nyuri, WhatsApp dulu, ngetok dulu pintu rumah. Nggak ada Bapak Saudara. Pencuri datangnya tiba-tiba hilang aja gitu ya. Oleh sebab itu kita juga harus berjaga-jaga. Sama-sama bilang sama saya harus berjaga-jaga. Saya harus Agar berjaga-jaga. ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Bapak Saudara siap untuk apa? Dipanggil Tuhan menuju pada kekekalan. Ketika kita dipanggil Tuhan pada minggu pagi lagi mau ibadah Bapak Saudara, kita siap. Panggil saya Tuhan. Lagi mau ke gereja nih Tuhan, hati udah bener gitu. Tapi kalau di hari lain, weekdays, malam minggu, malam Jumat, lagi dugem. Sama kuntilanak. Tuhan datang, ayo sini anakku. Kita siap nggak Bapak Saudara?
Jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup kita ya Bapak Saudara. Jangan pernah, sekali saya mau katakan, jangan pernah tukar yang kekal bersama Tuhan dengan yang sementara di dunia ini. Oleh sebab itu kita harus pikul salib, jaga hidup kita. Amin Bapak Saudara. Kita semua mau jaga hidup kita, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita.